sejahtera bagi kita sekalian. Selamat beribadah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah sukacita, damai sejahtera disertakan bagi setiap kehidupan kita, terutama bagi kaum muda remaja yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun saudara berada, baik di dalam negeri, di luar negeri. Kiranya kasih Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kita mengucap syukur kepada Tuhan jika sore hari ini Tuhan sudah berkemurahan kepada kita bisa datang beribadah dan melayani Tuhan. Sekalipun untuk itu kita harus menghadapi banyak halangan rintangan, tetapi Tuhan sudah menolong kita. Sore hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Itu semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan yang masih berlaku dalam kehidupan kita sekalian. Kita akan memulai ibadah kita sore hari ini bersama kita menyanyikan dari nyanyian suplemen nomor 4, Besar Anugerahmu. Nyanyian suplemen nomor 4, Besar Anugerahmu. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. kita akan sama-sama berdiri, kita akan naikkan ucapan syukur penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdiri, kita nyanyikan pujian ini beberapa kali lagi. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. besar anugerahmu. Saya menaikkan kedua pujian kepada Bapak Gembala. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Semakin hari semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Haleluya. Semua hanya karena besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memberi kami panjang umur, kesehatan, terima kesempatan untuk bisa datang beribadah melayani-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih kami percaya lewat ibadah pelayanan semacam ini Engkau sedang memperhatikan kehidupan kami. Engkau sedang memperdulikan kehidupan kami. Engkau mengerti kehidupan kami Tuhan. Apapun yang sedang kami alami saat-saat ini Engkau tahu, dan Engkau akan menolong kami semua. Bahkan Engkau akan menyucikan, menyempurnakan kami semua sampai kami layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namun kami mengetahui, mengakui
banyak kekurangan kelemahan kami, ketidaklayakan kami untuk melayani-Mu, dan ketidakmampuan kami untuk melayani-Mu. Biarlah Engkau ampuni dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat, baik yang jemaat kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada, di jalan WR Supratman 4 Surabaya, di jalan Suprapto Medan, semua Engkau urapi, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami sekalian. Terima kasih Tuhan, syukur hanya kepada-Mu. Demikian Tuhan, saudara-saudara yang masih dalam perjalanan, Engkau sertai, lindungi dengan darah-Mu. Tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan tarik kembali jiwa baru Tuhan, pertambahkan, gembalakan kami semua. Engkau tolong kami semua. Terima kasih, Engkau urapi Tuhan, kesaksian-kesaksian untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau melakukan mujizat di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Lindungi kami, gedung gereja, peralatan kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita menggunakan waktu yang sudah Tuhan berikan, kesempatan bagi kita untuk kita bisa beribadah melayani Tuhan. Kita bisa datang di rumah Tuhan, bukan untuk perkara-perkara yang lain, terutama untuk kepentingan-kepentingan tubuh daging ini, tetapi biarlah dengan kita datang di rumah Tuhan, kita dapat mengalami kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Kita lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 57, Bertemu dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, tidak ada tempat lain di dunia ini di mana kita dapat merasakan sukacita yang sesungguhnya selain di dalam rumah Tuhan atau di dalam rumah pengembalaan. Kalau kita mau sungguh-sungguh tergembala di dalam rumah Tuhan, maka kita akan merasakan sukacita yang sesungguhnya yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sekalian. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian suplemen nomor 5, Dia Sungguh Baik. Kita nyanyikan pujian ini dengan kita sama-sama. Bangkit berdiri. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan
baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Ayat 2, Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Ulang ayat 2. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Tuhan, silakan kembali. Saya berikan kesempatan kepada saudara-saudara sekalian yang mungkin mau bersaksi tentang cita kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah menjadi pengalaman. Silakan disaksikan di depan. Kita menyanyikan nyanyian selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 43. Satu hal ku minta. Nyanyian rohani 43. Yang mau bersaksi silakan maju ke depan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diambil rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal ku minta, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diambil rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya.
dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati baiknya dan menikmati baiknya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Puji Tuhan, biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama supaya di hari-hari akhir ini kita senantiasa teguh dan setia di dalam 3 macam ibadah pokok dalam pengembalaan supaya sungguh-sungguh kasih Tuhan semakin diteguhkan dalam kehidupan kita sekalian. Kita lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 355, Sungguh Indah Kau Tuhan. Nyanyian rohani nomor 355, Sungguh Indah Kau Tuhan. Tuhan yang jauh dariku, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perhiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. memang sesungguhnya Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Memang sesungguhnya Tuhan tidak pernah melalaikan apa yang menjadi kerinduan kita di dalam doa-doa kita. Tetapi seringkali yang membuat hidup kita jauh dari Tuhan adalah dosa-dosa kita. Dan yang seringkali membuat doa kita tidak didengar oleh Tuhan karena ketidaksetiaan
kita kepada Tuhan. Sebabnya biarlah di hari-hari ini kita sungguh-sungguh mau memperhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau menghilangkan, menghapus, membuang segala dosa, apapun yang masih ada di dalam hati dan kehidupan kita. Kita mau setia dalam ibadah dan pelayanan supaya sungguh-sungguh hidup kita ini semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Apapun doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan kita semua. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian ini beberapa kali, kemudian vokal grup mempersiapkan diri untuk mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bila ku lihat betapa dalamnya ku jatuh, ku heran mengapa Kau mengangkatku, menyucikanku. Hanya air mata satu sadar, kasih-Mulah jawaban seluruh hidupku. Kasih yang abadi tiada batasnya, syukur buat kasih setiamu. Mengampuniku. Bila ku ingat betapa jauh jalanku sesat, mengapa Engkau mau mencariku sampai Kau dapati.
syukur buat kasih setiamu. Tiada keuntungan bagimu jika ku kembali padamu. Tiada kerugian yang kau dapat andaikan ku tetap terhilang. Hanya air mata aku sadar, kasih-Mu jawaban seluruh hidupku. kasih yang abadi tiada batasnya. Syukur buat kasih setiamu. Hanya air mata satu sadar, kasih-Mu jawaban seluruh hidupku. Kasih yang abadi tiada batasnya. Syukur buat kasih setiamu. Syukur buat kasih setiamu. Puji Tuhan, hanya kasih setia Tuhan yang sanggup mengangkat dan memulihkan kehidupan kita sekalian. Apapun keadaan kita saat ini, hanya kasih Tuhan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sekalian. Kita lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian nomor suplemen nomor 7, Indah Bersamamu. Dari nyanyian suplemen nomor 7. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Puji Tuhan, sebagai pujian kita yang terakhir, kita akan bersama-sama menyanyikan dari nyanyian suplemen nomor 41, Kasih Karuniamu, suplemen nomor 41.
buatku hidup kasih karuniamu, buatku berharga kasih karuniamu, buatku mulia dalam pandanganmu, kasih karuniamu, buatku hidup kasih karuniamu, buatku berharga kasih karuniamu, buatku mulia dalam pandanganmu. Ku hidup sekarang, ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya daripada-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Kasih karunia-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kasih karunia-Mu. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Hidup kasih karunia-Mu, kasih karuniamu, buatku mulia dalam pandanganmu, kasih karuniamu, buatku hidup kasih karuniamu, buatku berharga kasih karuniamu, buatku mulia dalam pandanganmu. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya daripada-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Dalam anugerah-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, mengagungkan Kau di tengah kami. Biarlah apa yang kami lakukan sungguh-sungguh semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sekarang kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman-Mu. Di luar firman-Mu kami tidak bisa apa-apa. Di luar firman-Mu kami akan tersesat, terhilang selamanya. Di luar firman-Mu kami akan jatuh bangun dalam dosa sampai puncaknya dosa dan binasa untuk selamanya. Di luar firman-Mu hanya ada air mata, hanya ada penderitaan sengsara sampai binasa selamanya.
Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu pada sore malam ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Firman yang mampu untuk menolong kami. Firman yang mampu untuk mengarahkan kami ke arah kerajaan surga yang kekal. Firman yang mampu menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan-awan yang permai. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada. Di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Jalan Suprapto 2 ABC Medan. Engkau juga tolong juga di dalam negeri, di luar negeri, dimanapun juga Tuhan. Engkau urapi kami semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini, firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan bagi kami semua. Engkau menjamah kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua. Dan kami tidak akan pernah ragu Tuhan, untuk mengangkat dua tangan kami kepada-Mu Tuhan. Kami bisa menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami, menyerahkan studi kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Dan sungguh-sungguh kami bahagia dalam Tuhan. Sungguh-sungguh kami mengalami jaminan kepastian di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran yang benar, kembali ke Alkitab supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir malam ini. Engkau tahu keadaan mereka, Engkau jamah mereka, di waktu kemudian mereka bisa datang kepada-Mu, sungguh-sungguh setia bersama kami sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita lanjut di dalam Injil Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima. Hari Sabtu yang lalu kita sudah belajar sampai dengan ayat 32 ya. Sabtu yang lalu kita sudah belajar sampai ayat 32, itu tentang Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kita sudah belajar sampai ayat 32. Mulai malam ini kita maju satu langkah. Yaitu ayat 33 Lukas 5. Ayat 33 sampai ayat 39. Lukas 5 ayat 33 sampai 39. Ini hal berpuasa. Lukas 5 ayat 33 sampai 39. Hal berpuasa. Ya. Baik, kita baca 33 sampai 35. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ya, ini hal berpuasa. Di dalam pembacaan ayat 33
saja. Orang Farisi berkata pula kepada Yesus. Murid-murid Yohanes, orang Farisi, dan berkata murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid orang Farisi. Tapi murid-muridmu, mu ini Yesus. Murid-muridmu makan dan minum. Jadi di sini ada 3 kelompok orang yang berkaitan dengan puasa. Saja, ini hal berpuasa. Jadi ada 3 kelompok orang yang berkaitan dengan puasa, khusus puasa ini. Ya. Ada 3 kelompok orang yang berkaitan dengan puasa. Yang pertama orang Farisi. Orang Farisi. Ya, orang Farisi ini orang yang berpegang pada Taurat. Orang yang berpegang pada hukum Taurat. Itu orang Farisi. Orang yang berpegang pada hukum Taurat. Nah ini menunjuk zaman Taurat. Orang Farisi ini mewakili zaman Taurat. Zaman Taurat. Dia berpegang tetap pada hukum Taurat. Berarti dia mewakili zaman Taurat. Zaman Taurat. Itu saja. Kemudian kelompok kedua, murid dari Nabi Yohanes atau Yohanes Pembaptis. Murid dari Nabi Yohanes, Yohanes Pembaptis. Ya. Kelompok kedua, murid Nabi Yohanes, Yohanes Pembaptis. Itu saja. Ini Nabi Yohanes atau Yohanes Pembaptis ini adalah akhir dari nabi-nabi. Nabi terakhir dari perjanjian lama. Ya. Akhir dari nabi-nabi. Itu murid Nabi Yohanes atau murid Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah akhir dari nabi-nabi. Akhir dari nabi, nah, dari Taurat sampai akhir nabi mau ke perjanjian baru. Jadi akhir dari perjanjian lama menuju perjanjian baru. Jadi ini mewakili zaman peralihan. Ya, dari Taurat tadi sudah habis sampai nabi terakhir, nah, beralih ke perjanjian baru. Zaman peralihan dari perjanjian lama menuju ke perjanjian baru. Itu Yohanes Pembaptis mewakili zaman peralihan dari perjanjian lama terakhir menuju perjanjian baru. Menuju perjanjian baru. Ya. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu murid Yesus. Murid-muridmu makan minum. Murid Yesus. Kelompok yang ketiga yaitu murid Yesus. Ini menunjuk zaman perjanjian baru. Mewakili zaman perjanjian baru. Jadi ini 3 kelompok orang yang dikaitkan dengan puasa. Kelompok Taurat, orang-orang Farisi itu kelompok zaman Taurat, mewakili zaman Taurat. Kemudian murid Nabi Yohanes atau Yohanes Pembaptis, ini mewakili peralihan dari perjanjian lama menuju perjanjian baru. Peralihan dari perjanjian lama menuju perjanjian baru. Kemudian murid-murid Yesus itu menunjuk zaman perjanjian baru. Ini 3 kelompok. 3 kelompok. Jadi orang Farisi saja. Kemudian murid dari Nabi Yohanes. Kemudian murid dari Yesus. Murid dari Yesus. Nah, ternyata setelah diteliti saja, puasa dari orang Israel. Ini orang Israel. Orang Farisi itu orang Israel. Muridnya Nabi Yohanes juga orang Israel semua. Saja. Orang Israel. Jadi puasa orang Israel dari zaman Taurat sampai zaman peralihan. Sampai zaman peralihan. Itu saja. Puasa orang Farisi dan murid-murid Yohanes itu orang Israel semua. Mulai dari zaman Taurat sampai zaman peralihan. Ternyata banyak hal-hal yang belum berkenan kepada Tuhan. Banyak hal-hal yang belum berkenan kepada Tuhan. Jadi puasa orang-orang Farisi saja dari zaman Taurat, orang-orang Israel, orang Farisi dan murid Yohanes dari zaman Taurat sampai zaman peralihan. Itu ternyata banyak hal-hal yang belum berkenan kepada Tuhan. Yaitu pertama, kita lihat di Yesaya 58 ditulis. Ini hal-hal puasa tapi belum berkenan kepada Tuhan. Jadi dari zaman Taurat puasanya orang Israel, dari zaman Taurat Farisi itu sampai zaman peralihan murid-murid Yohanes, ternyata banyak hal-hal yang belum berkenan kepada Tuhan. Ya, antara lain atau yaitu yang pertama
Di Yesaya 58 ditulis oleh Tuhan. Yesaya pasal 58 ayat 3 sampai 4. Yesaya 58 ayat 3 sampai 4. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Nah, mengapa kami berpuasa ya dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan kau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Nah, ini ya. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Jadi ini, yang pertama berpuasa, tetapi daging tetap merajalela. Nah, daging tidak dirobek. Berpuasa, tetapi daging tetap merajalela. Yaitu berbuat jahat, berbuat dosa, mempertahankan dosa. Ya, berpuasa, tetapi daging tetap merajalela. Yaitu berbuat jahat, ya, mempertahankan dosa, berbuat dosa. Nah, ini berpuasa tapi berbuat dosa, berkelahi dan lain-lain. Ya, berbuat jahat, mempertahankan dosa, berbuat dosa. Itu tidak berkenan kepada Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, di dalam Yeremia 14 ayat yang ke-10. Yeremia pasal yang ke-14 ayat yang ke-10. Yeremia 14 ayat 10. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Ya, Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Berpuasa tapi senang mengembara, tidak menahan kakinya. Ini yang kedua. Ya. Jadi sejak zaman Taurat sampai zaman peralihan, sampai zaman Yohanes Pembaptis, berpuasa orang Israel ini, diwakili orang Farisi, murid-murid Yohanes berpuasa. Tapi puasa yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi tidak semua puasa berkenan. Ada yang tidak semua ibadah berkenan. Ada yang tidak berkenan. Ini saja puasa yang tidak berkenan itu. Yang pertama berpuasa tapi merajalela dagingnya. Tetap berbuat dosa. Tetap mempertahankan dosa. Berbuat jahat. Saja. Kemudian yang kedua berpuasa tapi senang mengembara. Senang mengembara. Tidak dapat menahan kakinya. Senang mengembara, tidak dapat menahan kaki. Artinya tidak tergembala ke sana kemari ibadahnya. Berpuasa tapi mengembara, masih bersifat mengembara. Ya, mengembara. Jadi berpuasa tapi senang mengembara, tidak dapat menahan kaki. Artinya tidak tergembala, beredar-edar dalam ibadahnya. Beredar-edar, tidak tergembala, beredar-edar. Ibadahnya beredar-edar. Ya. Tidak tergembala. Ikut sana, temannya sana, ikut. Nah ini saja tidak tergembala. Itu saja. Atau hatinya yang beredar-edar. Ya, hatinya sering beredar, tidak tenang. Hatinya beredar-edar, tidak tenang. Ya. Bimbang, ketakutan, kekhawatiran. Nah itu bimbang, ketakutan, kekhawatiran, mengembara hatinya. Dalam beribadah semacam ini seringkali hati kita mengembara juga, pikiran hati mengembara juga, tidak konsentrasi di dalam ibadah. Nah itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi berpuasa tapi mengembara, suka mengembara, tidak dapat menahan kaki, itu tidak tergembala sini sana, beredar-edar ibadahnya sini sana, hanya ikut-ikutan. Atau hatinya yang tidak dapat menahan hati, hatinya yang beredar-edar. Hatinya yang beredar, bimbang, khawatir, takut, dan lain sebagainya. So, ya, ini. Kemudian yang ketiga, Sakaria 7, kitab Sakaria 7. Ini puasa yang dikoreksi oleh Tuhan. Mereka mengatakan pada Tuhan, loh orang Farisi muridnya berpuasa, Yohanes berpuasa,
muridnya, ini murid Yesus kok tidak berpuasa? Nah, belum, nanti ada Tuhan jawab juga berpuasa muridnya. Tapi Tuhan sekarang mengoreksi puasa mereka. Nah, puasa dari orang-orang Israel, orang Farisi, murid Yohanes, dari zaman Taurat sampai peralihan, sampai mau perjanjian baru itu diperiksa, dikoreksi. Ternyata belum berkenan kepada Tuhan. Ya, yang ketiga tadi Sakaria pasal yang ke-7 ayat 5 mulai. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan kelima dan yang ke-7 selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan, ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Nah, ini saja. Untuk dirimu sendiri. Dan seterusnya, ayat yang ke-17, ayat yang ke-11, saja. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Saudara baca di rumah terus itu ya. Saya langsung, ayat 11. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan. Dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril. Supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Ya, murka yang hebat daripada. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikian aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Ya, ini semoga kita mengerti ya. Bagian komputer kalau bisa bahasa Inggris Alkitabnya bahasa Indonesia dan Inggris ya, karena ada orang Sri Lanka yang mendengar ini ya. Baik. Jadi ini ya. Tidak taat, egois dulu. Ayat yang ke-6 egois ya. Jadi berpuasa tapi egois. Mementingkan diri sendiri. Berpuasa tapi tidak taat. Tidak dengar-dengaran. Ini seringkali. Yang dipentingkan tidak makan, tidak minum. Itu puasa. Bagus. Tapi tidak taat. Ada sia-sia. Egois. Mementingkan diri sendiri. Tidak taat. Itu sia-sia. Tidak berkenan kepada Tuhan. Waktu Tuhan berbicara. Waktu Tuhan memanggil. Setiap pemberitaan firman itu panggilan Tuhan. Setiap Tuhan memanggil kita lewat pemberitaan firman, kita tidak mau dengar, tidak mau taat, tidak mau mendengar, tidak mau dengar-dengaran, tidak mau taat. Maka ketika kita memanggil Tuhan, berdoa, Tuhan tidak mau dengar. Nah itu rumusnya. Ya, kalau kita taat, Tuhan memanggil lewat firman, kita taat, ya, maka ketika kita memanggil Tuhan, Dia dengar. Amin. Itu rumus. Itu rumus keberhasilan taat. Rumus keberhasilan. Kalau kita tidak taat, sudah diberitahu ini firman tidak boleh nih ya, tidak boleh nih. Wah apa itu? Itu apa itu? Saat kita berteriak sampai berteriak Tuhan tolong, tidak ditolong, tidak didengar juga. Tuhan apa itu? Apa itu? Nah itu gagal total. Tidak taat itu gagal. Taat itu berhasil. Ya, semoga kita jadi ini berpuasa tapi tidak taat, egois, tidak taat. Tidak berkenan. Waktu Tuhan memanggil lewat pemberitaan firman Tuhan, kita tidak mendengar, tidak dengar-dengar. Saat kita berdoa, berpuasa, memanggil Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Sia-sia semua. Ya, sia-sia. Satu lagi, berpuasa tapi kebiasaan. Nah itu zaman Yohanes, zaman peralihan. Zaman peralihan. Berpuasa tetapi kebiasaan. Berpuasa tetapi kebiasaan. Itu zaman peralihan. Ya, semoga kita bisa. Inilah koreksi Tuhan terhadap puasa orang-orang Farisi sejak zaman Taurat sampai kepada murid-murid Yohanes pada zaman peralihan. Ada 4 koreksi Tuhan sehingga puasa mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Ada 4 koreksi Tuhan sehingga puasa, doa puasa mereka tidak berkenan. Nah, di perjanjian baru Tuhan tunjukkan puasa yang benar. Mari Matius pasal yang ke-6. Matius pasal 6. Ini
Tuhan tunjukkan puasa yang benar. Matius pasal yang ke-6, Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke Matius 6 ayat 17. Ayat 16 dan 17. Matius 6 ayat 16 sampai 17. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Kalau kamu berpuasa, jangan muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Nah, ini puasa yang benar. Ini jadi doa puasa yang benar. Ada 2 tanda puasa yang benar. Ada 2 tanda puasa yang benar. Doa puasa yang benar. Ada 2 tanda doa puasa yang benar. Yang pertama, atau 1, cuci muka dengan air. Cuci muka dengan air. Itu tanda puasa yang benar. Cuci muka dengan air. Tapi arti rohani sekarang. Ya. Arti rohani. Jasmani boleh. Kalau ngantuk-ngantuk doa puasa, cuci muka. Kebaktian ngantuk-ngantuk, cuci muka dulu. Ya. Nah, itu cuci muka. Nah, itu biar segar. Ya. Biar segar. Tapi ini arti rohani. Cuci muka dengan air. Muka, wajah. Cuci muka, wajah ini hati. Sama dengan hati. Kalau hatinya senang, wajahnya berseri. Kalau hatinya marah, wajahnya merah. Dan seterusnya. Hatinya takut, wajahnya pucat. Dan seterusnya. Nah itu. Jadi cuci muka dengan air. Ini artinya hati disucikan oleh firman. Air firman. Hati disucikan oleh firman Allah. Itu cuci muka dengan air. Sama dengan hati disucikan oleh firman Allah. Hati disucikan oleh firman. Kemudian minyakilah kepala. Minyakilah kepalamu. Minyakilah kepalamu. Ini tanda kedua. Minyakilah kepalamu. B. Ya. Kepala itu pikiran. Minyak itu Roh Kudus. Ya. Minyakilah kepalamu sama dengan pikiran diurapi oleh Roh Kudus. Pikiran diurapi oleh Roh Kudus. Nah ini saja. Jadi hati disucikan oleh firman itu doa puasa yang benar. Hati disucikan oleh firman, wajah dibasuh dengan air, hati disucikan oleh firman, kemudian minyakilah kepalamu. Nah, pikiran diurapi oleh Roh Kudus. Kalau digabung doa puasa yang benar adalah doa puasa yang benar saja adalah memberi kesempatan seluas-luasnya. Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada firman Allah dalam urapan Roh Kudus. Jadi doa puasa yang benar artinya memberi kesempatan seluas-luasnya kepada firman Allah dalam urapan Roh Kudus. Dalam urapan kepada firman Allah dalam urapan Roh Kudus sama dengan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Saja firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua untuk menyucikan hati pikiran kita. Untuk menyucikan hati dan pikiran kita. Nah ini doa puasa yang benar. Saja doa puasa yang benar adalah cuci muka dengan air, penyucian hati oleh firman, minyaki kepala. Saja urapan roh, pikiran diurapi. Jadi kalau digabung doa puasa yang benar adalah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada firman Allah dalam urapan Roh Kudus. Ya. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata untuk menyucikan hati dan pikiran. Meja hati. Kalau pelajaran meja roti sajian, itu hati pikiran ini meja hati. Meja hati. Mau diisi apa? Nah ini harus disucikan. Harus disucikan. Boleh ayatnya Ibrani 4 itu firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ibrani 4 ayat 12-13. Nah, menyucikan mulai dari hati pikiran. Hati pikiran ini seluas-luasnya. Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai ayat Ibrani 4 ya 12-13. Sebab firman Allah hidup dan kuat
dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Ya, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, pikiran hati pikiran. Itu disucikan oleh pedang, ditusuk oleh pedang. Nah, itu saat puasa ampuh sekali. Kesempatan seluas-luas. Saja. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Yang tersembunyi semua dalam hati pikiran. Ya, ini kesempatan seluas-luasnya. Kita memberi kesempatan seluas-luasnya kepada firman Allah dalam urapan Roh Kudus, firman yang lebih tajam dari pedang untuk menyucikan hati pikiran kita. Ya, dari perkara yang tersembunyi di dalamnya. Dari perkara yang tersembunyi di dalamnya. Hati pikiran itu harus disucikan. Ya, dari perkara yang tersembunyi. Nah, ini berpuasa. Jadi lain berpuasa dengan bertapa. Ya, kalau bertapa, tidak makan, tidak minum, malah tidak berpakaian. Di gua mana untuk minta keris, untuk minta jimat, untuk minta ini, itu bertapa. Tapi kalau berpuasa bukan begitu. Berpuasa ini memberi kesempatan penyucian. Firman dan Roh Kudus untuk menyucikan, yaitu doa puasa. Ya, lain dengan bertapa. Kadang-kadang, itu saya, ini kalau kaum muda, ini, saya kepingin si dia, saya puasa itu, jangan, itu sama dengan bertapa. Ya, bertapa itu namanya. Ya, jangan begitu. Berpuasa itu penyucian. Berpuasa itu penyucian. Ya, penyucian. Yang penting ini penyucian. Jadi kalau berpuasa saja, kalau berpuasa harus kita banyak mendengar firman dan banyak berdoa tuh. Kalau kita berpuasa harus saja mendengar firman dan berdoa, banyak berdoa. Kalau berpuasa harus mendengar firman, membaca firman dan berdoa saja. Nah, tapi sebaliknya mendengar firman, berdoa boleh tidak berpuasa. Boleh, seperti malam ini tidak berpuasa, mendengar firman sama-sama boleh. Mendengar firman, berdoa boleh tidak berpuasa. Mengerti ya? Tapi kalau berpuasa harus mendengar firman dan berdoa harus. Ya, mendengar firman, membaca firman dan berdoa. Nah, ini supaya betul-betul ada kesempatan seluas-luasnya pedang firman itu menusuk hati pikiran, menyucikan hati pikiran. Nah, kita lihat sekarang dalam doa puasa, ya, pedang firman atau firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk menyucikan hati pikiran kita, saja hati pikiran kita dari dua hal. Ya. Hati pikiran kita dari dua hal. Yang pertama, Markus 7 ayat 21 sampai 23. Jadi dalam doa puasa, saja maka firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk menyucikan hati pikiran kita dari dua hal. Pertama, Markus 7 21 sampai 23. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul pikiran jahat. Jadi ini satukan. Hati jahat, pikiran jahat. Ini yang harus disucikan. Dari apa? Ya, hati pikiran dari apa? Ini perkara jahat dan najis itu ada 12. Mari kita periksa. Sebab dari hati orang timbul pikiran jahat. Hati pikiran jahat. Itu meja hati. Ini yang harus disucikan dalam puasa, oleh pedang firman. Ya. Nomor 1 percabulan. Pencurian 2. Nah, percabulan, hati-hati. Pencurian. Pembunuhan. Bunuh itu benci. Seringkali benci tanpa alasan. Benci tanpa alasan. Kemudian perjinahan. Keserakahan. Ya, kemudian kejahatan. Yang keenam, kejahatan. Kelicikan 7. Hawa nafsu 8. Iri hati 9. Hujat 10.
Hati-hati, hujat ini memfitnah, menghujat, ya hati-hati. Saja. Ini. Kemudian 11 kesombongan, 12 kebebalan. Bebal ini keras hati, tidak taat. Bebal, tidak bisa dinasehati, apalagi ditegur, tidak bisa. Tidak taat, itu bebal. Bebal. Nah ini 12 perkara jahat dan najis di dalam hati. Jadi saya ulangi, dalam doa puasa, maka firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua mendapat kesempatan seluasa untuk menyucikan hati pikiran kita dari dua hal. Pertama, dari 12 keinginan jahat najis perkara jahat. Dari 12 keinginan jahat najis perkara jahat najis. Ini saja. 12 keinginan jahat najis atau perkara yang membuat muka kita muram. Muram. Kalau ada 12 ini, muram muka itu. Ya, muka muram, tidak berseri, muka muram. Membuat munafik. Membuat kita menjadi munafik. Ya, itu kalau ada 12 ini, wah di dalam hati iri, tapi di luar oh baik, oh kamu baik, oh ya padahal di dalam benci, iri, wah, itu munafik. Menjadi munafik. Nah ini 12 ini menjadi wajah muram, ya. Wajah muram tidak berseri, jelek. Ya. Jelek. Biar cantik kalau muram, wah, susah. So, ya. Itu. So, ya. Jadi cantik tidaknya wajah itu sama identik dengan muram atau berseri. Kalau muram siapa saja mau cantik mau tuh jelek. Begini terus ya. Tapi kalau berseri bagus. Kalau berseri itu kelihatan dari jauh tuh kelihatan. Berseri. Tuh ya. Nah, kaum muda itu untung om duduk di belakang ya. Tapi lihat juga dari TV. Tahu itu wajah-wajah yang kok muram sekali itu. Sumpek kalau bahasa Jawa itu. Wah, ini masih kecil-kecil sudah muram sekali ya. Nah, ini berarti ada apa-apa itu di hati. Ada 12 itu yang tetap dipertahankan. Membuat muram, wajah muram, ya, susah hidupnya, membuat munafik, membuat jahat dan najis hidupnya sampai binasa. Ya, muram, munafik, jahat, najis sampai binasa selama-lamanya. Nah, ini harus disucikan. Harusnya. Nah, kalau disucikan, kalau hati pikiran disucikan dari 12 keinginan jahat najis, maka hati pikiran meja diisi 12 roti. 12 roti firman. 12 roti. 6. Coba meja roti sajian. Ada 12 roti yang disusun menjadi 2 susun. Masing-masing 6 buah. 66 Alkitab diisi firman. Ya, diisi dengan firman pengajaran yang benar. Diisi firman pengajaran yang benar. Sehingga bisa hidup benar, hidup suci. Ya, hidup benar, hidup suci. Wajah berseri. Nah, itu jujur, tidak munafik. Wajah berseri, jujur, tidak munafik. Itu saja. Semoga kita bisa mengerti dan taat dengar-dengar. Kalau diisi firman taat dengar. Jadi kalau tidak taat, kenapa ya saya kok tidak taat? Nah, itu banyak pertanyaan. Kenapa saya selalu melawan? Firman melawan, orang tua kita melawan, guru melawan. Itu ininya, hati pikirannya. Hati pikirannya itu masih dikuasai 12 keinginan jahat najis. Itu yang membuat muka muram terus. Muka muram, tidak berseri, susah. Muka muram, sumpah, apa istilahnya itu? Muram, sumpah yang paling bagus. Saja, muka muram, munafik, di luar dan di dalam tidak sama. Di dalam hati dan di luar tidak sama. Kalau terbalik, di dalam hati dan di luar tidak sama. Di luar, baik, di dalam hati, itu tidak sama. Di dalam gereja, luar gereja tidak sama. Di gereja, di luar, waduh, ya kacau. Nah, itu munafik. Tidak jujur, munafik. Nah, itu. Semoga kita bisa mengerti. Dan jahat najis. Jahat najis. Nah, tidak taat.
tidak dengar-dengaran, jahat, najis, tidak taat. Nah, itu menuju kebinasaan. Menuju kebinasaan. Semoga kita wajahnya muram, banyak air mata hidupnya. Itu kalau ada 12. Ayo malam ini biarlah disucikan. Sekali lagi, berpuasa harus mendengar firman, membaca firman dan berdoa. Tapi kalau kita mau membaca firman, nah, saja membaca firman, mendengar firman, membaca firman dan berdoa, tidak berpuasa boleh. Boleh, saja. Kita membaca firman, mendengar firman, saja. Kemudian kita berdoa tanpa puasa boleh. Seperti malam ini kita mendengar firman, kita berdoa nanti tanpa puasa boleh. Mengerti saja? Bisa juga. Ayo, biar disucikan hati. Supaya diisi firman, 12 roti, 6. Diisi firman pengajaran yang benar. Terbalik. Wajah berseri. Ya, kalau ada firman, wajah berseri. Itu, wajah berseri pasti kalau ada firman. Wajah berseri. Kita ya, wajah berseri. Kemudian jujur, tidak munafik, saja. Hidup benar, hidup suci. Nah, itu, hidup benar, hidup suci dan taat dengar-dengaran. Itu keberhasilan. Taat dengar-dengaran. Sampai hidup kekal, taat dengar. Nah, itulah. Mari hati, pikiran, sucikan dari 12 keinginan jahat. Kedua, disucikan dari 2 hal. Yang kedua, disucikan dari Matius 6, 25 sampai 3. Hati yang khawatir. Hati yang khawatir ini seringkali kekhawatiran ini. Kaum muda ini khawatir terus. Nah, ini juga bikin wajah muram juga khawatir. So, ya, wajah muram itu tidak bahagia juga. Banyak air mata khawatir. Matius 6, 25, 34. Matius 6, 25 dan 34. Dan 34 ya. Matius 6, 25 dan 34. Matius 6. Yuk kita cari. Matius 6, 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Sebab hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah ini seringkali. Ya, jadi disucikan yang kedua dari hati yang khawatir. Yaitu khawatir dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Khawatir akan hidup sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Apa yang dimakan, dipakai. Khawatir akan kehidupan sehari-hari. Dan lebih dari itu, khawatir akan masa depan. Khawatir akan masa depan. Nah itu seringkali kaum muda. Kalau hidup sehari-hari masih belum menanggung orang tua. Tinggal mana aku mau makan, mana aku mau jajan, aku mau ini. Belum ada kekhawatiran. Ya, kira-kira begitu. Tapi soal sekolah juga mungkin. Khawatir sekolah. Bagaimana? Seringkali ini kekhawatiran. Terutama untuk masa depan. Khawatir tentang masa depan. Nah, masa depan. Apa sekolahnya, apanya. Masa depan yang paling itunya. Nah, itu yang paling JUDUH itu. Nah, itu seringkali khawatir terus. Kemudian wajahnya muram nanti. Kalau khawatir. Hati khawatir. Wajah muram dan wajahnya muram. Badannya bungkuk. Nah, kalau khawatir. Wajahnya muram. Badannya bungkuk. Ya coba Amsal 12:25. Kekhawatiran membungkukkan tubuh. Nah, rohaninya bungkuk. Bungkuk tanda tanya terus. Bungkuk. Terus tidak ada selesainya tanda tanya terus. Ya. Amsal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat yang kedua. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan. Bungkuk. Bungkuk itu khawatir. Bungkuk. Rohaninya bungkuk. Ya, sudah di bait Allah bungkuk 18 tahun itu. Dalam Lukas 13. Nah ini. Kekhawatiran mengakibatkan seperti perempuan di bait Allah. Di bait Allah itu berarti hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan. Semua bungkuk. 18 tahun. Nah, kalau kita khawatir hanya perhatian kepada yang di bawah. Terus bungkuk. Ya, bungkuk. 18 tahun di bait Allah. Maksudnya di bait Allah itu ya hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan. Nah itu khawatir terus. Akhirnya 18 itu 66 dicap
Nah, ini harus disucikan kekhawatiran. Hati khawatir disucikan. Tadi hati jahat najis disucikan. 12. Diisi firman, berseri wajah itu. Berseri, jujur kita, taat kita. Hidup benar, hidup suci, taat dengar-dengar. Betul-betul bahagia. Masuk surga. Betul-betul hidup kekal. Nah, ini hati khawatir membungkukkan rohani kita. Dicap 66 binasa juga. Dicap antikris binasa juga. Dicap antikris binasa juga. Menjadi sama dengan antikris yang akan dibinasakan. Nah, ini hati-hati ya. Sungguh-sungguh kita. Semoga kita bisa mengerti. Nah, ini kekhawatiran. Baik. Kalau hati disucikan dari kekhawatiran. Nah, ini saja. Kalau hati disucikan 1 Petrus 5 ayat 7. Nah, kita bisa menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Berarti kita bisa tergembala. Bisa tergembala. Mari di dalam 1 Petrus 5 itu. Jadi jika hati disucikan dari kekhawatiran, maka yang pertama 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ini pasal penggembalaan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Nah, kita bisa menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan sehingga kita bisa tergembala. Nah, mengapa tidak tergembala? Khawatir. Diajak teman, oh di sini tidak ada ini. Sana. Seringkali khawatir. Atau, waduh kalau saya Minggu, Selasa, Kamis ke gereja. Wah nanti belajarnya bagaimana, nanti kerjanya bagaimana. Khawatir. Tidak bisa tergembala. Seringkali. Ini. Jadi kalau hati disucikan dari kekhawatiran, maka yang pertama kita bisa menyerahkan kekhawatiran kepada Allah sehingga kita bisa tergembala. Kita bisa tergembala dengan baik. Kita bisa tergembala dengan benar dan baik. Nah ini saja. Ayo tekun dalam 3 macam ibadah itu. Tekun dalam kandang penggembalaan. Tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Kandang penggembalaan itu ruangan suci. 3 macam alat. Ya. Itu sekarang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Pelita emas, ketekunan dalam ibadah raya, termasuk kaum muda. Meja roti sajian, ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Dan mezbah dupa, ketekunan dalam ibadah doa penyembah. Tekun dalam penggembalaan. Tekun dalam kandang penggembalaan. Tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Ya. Nah, di situ kita mengalami pertumbuhan. Secara rohani bertumbuh. Secara jasmani juga bertumbuh kita. Jangan takut. Ada rohani, ada jasmani. Pertumbuhan rohani, pertumbuhan jasmani. Semua yang jasmani juga bertumbuh. Ya. Semoga kita bisa mengerti. Ini yang pertama. Ya. Jadi kalau hati disucikan dari kekhawatiran, kita bisa tergembala. Kemudian yang kedua, 1 Korintus 7 ayat 32. 1 Korintus 7 ayat 32. Jadi mari malam ini sungguh-sungguh ya. Berpuasa perlu, kaum muda juga ambil puasa juga. Nanti Selasa ya, puasa ya. Nah, ada hari libur itu 1 hari kita bisa berpuasa. Ayo kalau yang mau coba berpuasa, nah, datang. Dari pagi jam 9, jam 12, jam 5:15. Ayo kita berpuasa. So, ya. Belajar berpuasa. Supaya firman dan Roh Kudus mendapat kesempatan selesai untuk menyucikan hati pikiran. Hati pikiran kita. Dari apa? 12 keinginan jahat najis. Biar kita hidup benar, suci, wajah berseri, taat sama Tuhan. Kemudian disucikan dari hati yang khawatir, pertanyaan terus bungkuk. Disucikan. Supaya kita tergembala dengan baik, kita bertumbuh. Secara rohani tumbuh, secara jasmani juga tumbuh. Kita. Dan 1 Korintus yang kedua. 1 Korintus 7 ayat yang ke-32. 1 Korintus 7 ayat yang ke-32. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Nah, tadi sudah diserahkan kekhawatiran, kita tergembala. Sekarang tanpa kekhawatiran lagi. Nah, orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya kepada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Nah, ini. Yang kedua, memusatkan perhatian kepada Tuhan.
supaya kita berkenan kepadanya, supaya kita hidup suci di bawahnya, supaya suci, saudara, supaya berkenan, supaya hidup suci, hidup dalam kekudusan, hidup berkenan. Jadi ini, ya, kalau disucikan dari kekhawatiran, pertama tergembala, tumbuh secara rohani, jasmani tumbuh. Rohani bertumbuh ke arah kedewasaan, jasmani bertumbuh ke arah yang baik, yang jasmani semua jadi baik, ditambah ya, bertumbuh. Yang rohani bertumbuh ke arah kesempurnaan, yang jasmani bertumbuh ke arah yang baik, makin baik hidup itu, makin rapi, makin baik hidup. Kalau tergembala itu, makin baik. Kalau beredar-edar tadi, wah, saja makin buruk hidup itu. Saja seperti si bungsu, dia lepas dari penggembalaan sampai di ladang babi, tambah buruk keadaan, sampai hancur betul. Ayo kembali ke penggembalaan. Yang rohani kita bertumbuh ke arah kesempurnaan, yang jasmani bertumbuh ke arah yang baik. Kemudian kalau hati pikiran disucikan dari kekhawatiran, kita bisa memusatkan perhatian kepada Tuhan, sehingga kita bisa berkenan kepada Dia. Memusatkan perhatian kepada Tuhan. Saya memusatkan perhatian kepada Tuhan, sehingga kita bisa berkenan kepadanya. Hidup kita berkenan, Tuhan berkenan kepada kita. Hidup kita berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tuhan akan menyenangkan kita juga. Senang hidup ini. Masa remaja muda senang kalau kita perhatian pada Tuhan hari-hari ini. Jadi yang belum punya pacar dan lain-lain itu sebenarnya lebih bahagia. Yang tidak beristri tadi disebut. Lebih bahagia, bisa memusatkan perhatian kepada Tuhan sepenuh. Ya, bukan berarti om jadi tidak boleh pacaran, tidak boleh. Bukan. Boleh kalau sudah waktu dari Tuhan, sudah itu memang dari Tuhan silakan. Tapi kalau tidak jangan berburu sana berburu sini, jangan. Biasa saja pusatkan perhatian pada Tuhan. Saat-saat masih lajang, pusatkan perhatian sama Tuhan. Bagaimana kita hidup berkenan pada Tuhan, menyenangkan Tuhan. Pasti Tuhan menyenangkan kita. Amin. Pasti. Tidak mungkin tidak. Tuhan akan menyenangkan kita juga. Semoga kita bisa mengerti. Dan memusatkan perhatian pada kemurahan Tuhan. Bergantung pada kemurahan. Mazmur 107. Ayat yang Mazmur 107 ayat 43. Inilah memusatkan perhatian kepada Tuhan supaya kita berkenan, dan memusatkan perhatian kepada kemurahan Tuhan, Mazmur 107. Mazmur 107 ya, ayat yang ke-43. Mazmur 107 43. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Segala kemurahan, belas kasih Tuhan. Nah ini, ayo kita perhatikan. Memusatkan perhatian kepada Tuhan, supaya kita berkenan kepadanya, menyenangkan Dia. Pasti Tuhan menyenangkan kita. Tuhan yang berupaya menyenangkan kita. Tidak mungkin tidak. Menyenangkan, istilah menyenangkan itu sudah semuanya. Sudah tersedia semua. Menyenangkan. Dan kita memusatkan perhatian pada kemurahan Tuhan. Artinya kita hidup hanya bergantung kepada kemurahan. Nah itu tidak khawatir lagi. Kita hidup hanya bergantung pada kemurahan belas kasih Tuhan. Tidak ada kekhawatiran lagi. Hidup kita hanya bergantung pada kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Kemurahan dan belas kasih. Oh luar biasa. Ya. Kalau kita mendapatkan kemurahan, belas kasih Tuhan, luar biasa, mujizat terjadi. Mari hasilnya, ini hidup hanya bergantung pada kemurahan Tuhan. Kalau bergantung pada ijazah, khawatir. Seperti zaman dulu, tahun 80-an S1, wah sudah luar biasa. Mau sekolah S1, wah sulit dulu. Luar biasa sudah bisa S1 lulus. Nah sekarang bergeser. Kalau mau jadi dosen ini cuma S1 ya sudah khawatir, wah nanti singkirkan di fakultas, harus sekolah lagi, harus ini lagi, begitu. Kalau bergantung pada sesuatu di dunia banyak kekhawatiran. Biar hebat itu banyak kekhawatiran. Bergantung pada gelar, wah sudah profesor mah,
Nah, banyak profesor linglung. Nah, sudah linglung. Sudah tinggi, sudah linglung. Nah, itu nanti disebut profesor linglung itu. Ya. Itu digeser juga sudah. Pensiun digeser. Kekhawatiran banyak. Boleh terserah ya, punya S1, S2, mau punya kekayaan, tapi khawatir terus. Khawatir terus. Nanti saja khawatir. Tapi kalau berharap kemurahan, belas kasih Tuhan, tidak pernah khawatir. Amin, saudara? Tidak pernah. Ayo berharap. Hasilnya, pertama, Markus pasal, nah langsung aja. Hasilnya, Lukas 7, ayat 12 sampai 15. Ya. Lukas 7, ayat 12 sampai 15. Hasilnya ini. Ayo, biarlah malam ini tentang puasa ini. Supaya ngerti, berpuasa itu memberi kesempatan seluas-luasnya. Firman dan Roh Kudus menyucikan hati, pikiran. Nah, malam ini tidak berpuasa, tapi mari dengar baik-baik firman dan urapan Roh Kudus supaya menyucikan meja hati kita. Dari apa? 12 keinginan jahat najis. Supaya diisi firman. Nah, ayo semua yang jahat najis, munafik, muka muram, semua selesaikan malam ini. Selesaikan. Kemudian menyucikan dari hati khawatir. Nah, ini bungkuk rohani, antikris itu bungkuk. Ayo sucikan. Kita memusatkan perhatian. Kita bisa tergembala dengan baik. Bertumbuh dalam Tuhan. Kita pusatkan perhatian kepada Tuhan. Pada Gembala Agung. Berkenan kepadanya. Menyenangkan dia. Tuhan menyenangkan kita. Tuhan memperhatikan, memperdulikan, menyenangkan kita. Dan aku berharap kepada kemurahan dan belas kasih Tuhan. Pusatkan perhatian kepada kemurahan belas kasih Tuhan. Belas kasih Tuhan. Bukan yang lain. Nah, hasilnya Lukas 7 ayat 12 sampai 15. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Oke. Lukas 7. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, ini. Lalu ia berkata kepada, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hei anak muda, aku berkata kepada bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Nah, ini. Ya, ini. Berharap kepada kemurahan belas kasih Tuhan. Ya, tergembala dengan baik. Pusat perhatian pada Tuhan. Pada Tuhan. Yang punya suami, punya istri, punya anak. Jangan terganggu. Bukan berarti, sudah tidak usah perhatikan istri. Tidak usah perhatikan suami. Jangan. Itu gambaran. Kalau kita bilang, saya mau memusatkan perhatian pada Tuhan. Saya tidak mau tahu orang tua saya. Tidak bisa. Yang kelihatan, baru yang tidak kelihatan. Mengerti? Mengerti ya? Jadi pusat perhatian pada Tuhan. Tapi perhatikan orang tua itu, apanya itu? Namanya, praktiknya. Nah, perhatikan orang tua. Cuma nomor satu Tuhan. Nomor satu. Yang saya suami istri. Harus perhatikan istri. Perhatikan suami. Punya anak. Perhatikan anak. Tapi tetap nomor satu Tuhan. Jangan, saya pusat perhatian Tuhan. Tidak mau tahu istriku. Tidak mau tahu anakku. Tidak mau tahu suamiku. Salah. Salah. Tidak mau tahu orang tuaku. Tidak peduli. Salah. Pusat perhatian itu yang utama Tuhan. Dibuktikan. Perhatikanlah suami. Perhatikanlah istri. Perhatikanlah anak. Perhatikanlah orang tua. Bisa? Bisa ngerti. Tapi tetap nomor satu nomor satu Tuhan. Jangan terganggu. Bisa? Bisa? Pinter. Ya. Baik. Nah itu namanya. Jangan ngawur-ngawur. Saya Tuhan. Nggak tahu yang lain. Nah, jangan. Salah. Pusat perhatian Tuhan nomor satu. Tapi buktikan kepada yang jasmani. Ya? Baik. Nah itulah. Itu. Hasilnya saja. Jadi kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan mampu untuk membangkitkan orang muda yang sudah mati. Nah, ini luar biasa. Lebih dari ijazah. Mana ada ijazah S1, S2, S3 bisa bangkitkan orang mati. Profesor tidak bisa. Hanya Tuhan. Ya. Betul ya? Hanya Tuhan. Obat-obat mana bisa? Tidak ada. Uang tidak bisa membangkitkan orang. Hanya belas kasih kemurahan. Bisa mampu untuk membangkitkan orang muda. Artinya
Pertama, mampu memberikan kehidupan bagi kita secara ajaib. Kehidupan secara ajaib. Mampu memelihara kehidupan kita secara ajaib. Secara ajaib. Sudah mustahil. Mampu memelihara kehidupan kita dalam situasi yang mustahil secara ajaib. Menghadapi situasi yang mustahil. Sudah tidak mungkin mati bisa bangkit. Tidak mungkin. Nah itu, tapi kalau ada belas kasih kemurahan Tuhan bisa. Orang muda yang mati bangkit. Artinya kemurahan Tuhan, belas kasih mampu memelihara kehidupan rohani kita. Kehidupan kita. Kehidupan kita. Secara ajaib. Menghadapi segala kemustahilan. Mustahil sudah tidak bisa. Tapi bisa. Mungkin yang bekerja, waduh sudah mustahil. Tuhan bisa. Secara ajaib bisa. Dibilang orang tua, aduh orang tua saya miskin. Ayo banyak doa. Saudara-saudara juga. Mohon belas kasih Tuhan. Wah saya tidak bisa sekolah. Mohon kepada Tuhan. Belas kasih Tuhan. Bisa Tuhan tolong. Secara ajaib. Lewat cara apa saja. Secara ajaib. Bisa. Ya, menghadapi segala kemustahilan. Itu memelihara hidup kita. Kemudian mampu untuk menyelesaikan kemurahan Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan atau anugerah Tuhan juga boleh. Sebagai belas kasih Tuhan. Mampu untuk menyelesaikan semua masalah kita sampai yang mustahil juga. Mampu menyelesaikan semua masalah kita sampai yang mustahil. Sampai yang mustahil. Mati jadi bangkit. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Saya sudah cerita di mana-mana. Mungkin di kaum muda belum. Dulu saya tahun 95. Dapat telepon tahun 95. Belum ada HP, masih sulit. Makanya masih berapa. Di atas 10 juta jangan-jangan harganya. Ya. Masih sulit. Telepon rumah semua. Saya dapat telepon rumah. Masih belum menikah saya. Masih sendiri. Kamar saya bawah situ. Nah, itu kering. Aduh om. Ya, pegawai saya mati kesetrum. Ini di rumah sakit. Dokter sudah periksa. Sudah mati om. Bagaimana om? Lah ya dia sudah mati. Tanya saya bagaimana. Ya, saya biasanya bagaimana terjadi. Nah, kali itu. Berdoa aja. Karena tidak bisa. Dia lari dari rumah sakit. Keluar dulu telepon umum. Nah kalau HP ya saya doakan. Nah, gitu. Ini karena dia di rumah sakit. Doa. Cepat doa ya. Iya. Tapi dalam hatinya, mana orang mati cuma bilangnya doa, gampang aja, ya, mendongkol dia. Tapi untungnya dia di depan doa dia taat. Tuhan tolong saya, Tuhan bangkit. Dokter balik, loh hidup ini, sudah hidup lagi. Nah, bisa Tuhan, nggak usah dokter, hidup lagi. Itu kemurahan belas kasih Tuhan. Amin, jago kemurahan. Bisa terjadi. Apa yang mustahil sudah tidak tertolong lagi, Tuhan bisa. Ya, belas kasih Tuhan. Ayo, asal hati pikiran nih disucikan dari kejahatan, 12 jahat najis, dari kekhawatiran. Ayo, hanya berharap kemurahan, belas kasih Tuhan mampu. Artinya lagi, satu, kaum muda mati ya sudah tidak ada masa depan, sudah masuk liang kubur. Tinggal sedikit lagi ini pintu gerbang kota, keluar sudah kuburan, belum habis sudah kerak, sudah ulat datang, habis. Tidak ada masa depan. Tapi bisa dia bangkit, berarti ada masa depan. Mampu, kemurahan, belas kasih Tuhan mampu untuk memberi masa depan yang berhasil, indah. Gagal sudah masuk di kubur, gagal sudah semua. Berhasil indah pada waktu. Berhasil dan indah. Emang yakin kaum muda? Yakin. Ya, yakin. Yang sekolah, yang kerja, yang sudah tidak bisa sekolah lagi, yakin. Tetap yakin. Apapun keadaan kita. Ayo, malam ini penyucian hati pikiran itu puasa. Dari kejahatan kenajisan 12 itu. Ayo hidup taat. Dari kekhawatiran, ayo tergembala yang baik. Ayo menyenangkan Tuhan, menyenangkan orang tua. Dan lain sebagainya. Ayo menyenangkan Tuhan. Dan ayo bergantung pada kemurahan Tuhan. Terserah engkau Tuhan, bergantung pada kemurahan. Sudah Tuhan mampu. Ya, semoga kita bisa mengerti. Dan terakhir, mampu untuk menyucikan, mengubahkan kita. Mati itu binasa.
mampu menyucikan, mengubahkan dari manusia daging yang berdosa mati itu berdosa. Saudara, busuk, mungkin tidak taat, nah itu mati. Kalau kaum muda tidak taat sudah mati. Kita tidak taat itu sudah mati. Dengar baik-baik, ya. Tidak taat itu sudah mati, busuk. Tidak taat menjadi hidup kembali. Manusia rohani yang taat dengar-dengar. Manusia rohani yang taat. Kalau tidak taat sudah mati, sudah busuk. Kalau taat, nah ini manusia rohani yang taat dengar-dengar. Kalau taat saja, tangisan dihapus. Tangisan dihapus. Kalau tidak taat, mati, nangis terus. Aduh anakku, nangis. Orang tuanya nangis, dia nangis, nangis. Suasana tangisan. Tapi kalau taat, air mata dihapus. Itu keubahan itu. Air mata dihapus. Makin taat, air mata dihapus. Saja air mata dihapus, bahagia. Dan ini Bu, kembali ke ibunya. Kalau taat itu menyatu kita. Kalau orang tua taat, anak taat jadi satu. Loh kenapa saya bentrok terus? Orang tua taat, anak tidak taat. Nah, itu bentrok terus. Kalau sama-sama taat satu, ini Bu anaknya, aduh terima kasih. Tadi kan dikembalikan pada ibu. Suami istri juga. Suami taat, istri taat jadi satu. Kalau suami taat, istri tidak taat, tidak jadi satu. Istri taat, suami tidak taat, tidak jadi satu. Anak orang tua juga. Kakak adik juga. Jangan salahkan. Wah dia itu memang tidak ingat. Tidak salah. Lihat dulu taat dan tidak taat. Kalau satu taat, satu tidak taat. Biar diapakan percuma. Tidak bisa satu. Tidak bisa satu. Ayo kembali pada ketaatan. Amin sagu. Pasti jadi satu. Air mata dihapus. Lebih bahagia lagi. Terus diubahkan. Jika Yesus datang kedua kali. Kita diubahkan menjadi sama dengan dia. Sama mulia. Kita bertemu dengan Yesus di awan baru. Tidak ada air mata. Kita masuk Yerusalem baru. Tidak ada air mata. Setetes pun tidak ada. Jangan menangis Bu. Tidak ada setetes pun air mata. Kita bahagia. Ayo, malam ini, sungguh-sungguh ini pusatnya. Hati pikiran harus disucikan dari kejahatan, kenajisan. So, ya, ayo sucikan. Disucikan dari kekhawatiran, khawatir terus sampai, wah, udah. Ayo sucikan. Sampai betul-betul kita tergembala dengan baik. Sampai menyenangkan Tuhan. Ayo, tinggal berharap Tuhan, terserah Engkau Tuhan, hidupku hanya berharap pada belas kasih kemurahan-Mu. Tidak pada yang lain. Aku punya ijazah, tapi aku tidak punya ijazah apalagi. Aku berharap Engkau. Sekalipun ku tidak punya ijazah, aku berharap. Tidak ada masa depan, sudah hancur Tuhan, gagal. Tapi aku berharap Engkau malam ini. Biar menyentuh Tuhan, menyentuh. Amin sagu. Karena tergerak belas kasih, sentuh sama Tuhan. Wah betul-betul terjadi pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan akan tolong kita semuanya malam ini. Mari. Kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan saja. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ayo. Lagu lama. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari. Haleluya. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Kita tamatkan kebaktian kita malam ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidah ku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu
lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari dengan kembali pada Tuhan, kembali pada orang tua, kembali pada nikah yang benar. Haleluya. Itu mendapat sentuhan tangan Tuhan, jamahan tangan. Semua tutup mata, tundukkan kepala. Lagi. Siapa yang butuh sentuhan tangan Tuhan, kemurahan Tuhan, jamahan tangan Tuhan. Semua tutup mata. Mungkin satu orang maju ke depan. Di mana saudara berada? Di sini, di WR4 Surabaya, di Medan Suprapto, di depan laptop, di dalam negeri, luar negeri, di depan komputer, dimanapun. Maju. Di situ ada hadirat Tuhan. Di mana ada firman, ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak yang jauh. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi jarak yang jauh. Kemurahan Tuhan tidak bisa dibatasi jarak yang jauh. Halo, yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah. Yang sungguh-sungguh butuh maju, jangan gengsi. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Yalah wasa. Kembali pada Tuhan. Kembali pada kemurahan Tuhan. Kembali pada orang tua. Kembali pada nikah. Haleluya. Air mata akan dihapus. Kemustahilan akan dihapus oleh dosa-dosa akan dihapus oleh ketidaktaatan akan dihapus. Haleluya. Haleluya. Masalah akan dihapus. Haleluya. Haleluya. Kita pulang dengan bahagia, wajah berseri, tenang di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Ya la wasa, 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 ya la wasa. Haleluya. 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 Ya la waka, 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 ya la waka. Haleluya. 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 Ya la waka, ya la waka, ya la waka, ya la waka. Haleluya. 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 Jamah kami, sentuh kami, sentuh hamba. Sehancur apapun keadaan kami, oh, senajis apapun, segagal apapun, sesedih apapun, semuram apapun, jamah Tuhan, sentuh Tuhan. Ya lawasa, sampai kedalaman hati pikiran kami, sentuh Tuhan, jamah kuasa-Mu bekerja. Haleluya, 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 haleluya. Engkau sanggup membarui kami. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Oh, haleluya. Ya la waka, ya la waka, ya la waka,
Kami menyembah. Haleluya. Haleluya. Biarlah masuk. Biarlah masuk. Engkau sudah ampuni kami, Engkau pulihkan kami, Engkau ubahkan kami. Engkau hapus air mata kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. 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 Ada harapan baru bagi kami. Haleluya. Angkat dua tangan. Hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Terserah Engkau. Kami mau tergembala. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu. Angkat dua tangan ke atas. Engkau sudah mengampuni kami semua Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau terima Tuhan doa penyembahan kami. Engkau terima penyerahan hidup kami bersama kaum muda Tuhan. Engkau terima semua Tuhan. Haleluya. Pegang kami dalam tangan kemurahan-Mu. Biar kami tidak mati lagi, tidak berbuat dosa lagi Tuhan. Taat dengar-dengaran sungguh-sungguh hari-hari ini. Sampai Engkau datang kembali. Terima kasih. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi. Sesuai dengan iman kami. Terima kasih. Turunkan tangan. Sampai Engkau datang, kami terangkat bersama-Mu Tuhan. Kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami semua. Engkau jamah kami. Engkau pulihkan kami semua. Engkau satukan kami dengan Tuhan. Dengan sesama kami Tuhan. Sampai kesatuan tubuh yang sempurna. Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Gembalakan kami semua. Beri kesempatan. Kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Biar kami merasakan keubahan, kepuasan, pertolongan dari Tuhan. Oh Tuhan, kami merasakan bimbingan tangan Tuhan. Kami hidup benar, suci, sampai sempurna. Jiwa-jiwa yang sudah undur di sini, di WR4 Surabaya, di Medan, dimanapun Kau tarik kembali, jiwa baru pertambahkan. Gembalakan kebaik. Pakai kami kaum muda menjadi saksi-Mu Tuhan, mengajak jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih, syukur kepadamu. Demikian berkati kaum muda Tuhan, apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan semua. Dalam kesulitan buka jalan, yang mencari pekerjaan buka jalan. Jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah, kuliah, beri hikmat akal menghadapi ulangan harian, UTS, skripsi, tesis, disertasi. Engkau tolong semua. Semua berhasil dengan baik, lulus dengan baik Tuhan. Nama-Mu diagung, muliakan. Hidup kami dalam tangan kemurahan-Mu. Terima kasih. Berikan pergaulan yang baik, perjodohan yang terbaik. Yang satu dalam pengajaran yang sepadan, yang sesuai kehendak-Mu. Engkau tolong kiranya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Beri masa depan yang berhasil, yang indah pada waktunya. Tuhan tidak menipu kami semua. Pakai kaum muda untuk kemuliaan keagungan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa membalas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Selamatkan mereka semua. Kami teringat gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Tuhan pakai mereka semua. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau hidup dalam tangan kemurahan-Mu. Tangan belas-Mu. Tidak ada kenajisan, kejahatan lagi. Tidak ada kekhawatiran lagi Tuhan. Yang ada hanya penyerahan kepada-Mu. Ayo sebelum pulang angkat lagi 2 tangan. Bertekad tidak mau jahat najis lagi. Tidak mau khawatir lagi. Tidak mau berbuat yang tidak baik lagi. Semua hanya menyerah. Angkat 2 tangan. Terserah Engkau semua Tuhan. Haleluya. Kami hidup dalam tangan anugerah-Mu Tuhan. Oh, tangan belas kasih-Mu. Haleluya. Kami percaya Engkau tidak menipu kami Tuhan. Terima kasih, bimbing kami. Sampai tidak ada setetes pun air mata lagi. Terima kasih. Turunkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian. Korban malam ini
akan dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Ambon minggu depan. Ya. Minggu depan ya. Tanggal 12. Ya, minggu depan berarti. 2 minggu lagi masih. Oke, ya. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari. Suplemen nomor 4. Besar anugerah. Anugerah yang selamatkanku, ku hidup dalam jalan ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah tercurah bagiku. Anugerahmu berlimpah kasih-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Baik. Besok pagi di sini kebaktian umum jam 7:15. Gunakan hari libur untuk datang kepada Tuhan dan Tuhan menyentuh kita, menjamah luar biasa terjadi. Ya. Selasa doa puasa, doa penyembahan, yang tidak puasa boleh 5:15, yang mau ikut puasa jam 9, jam 12 ya, dan jam 5:15. Kemudian hari Kamis pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:15, dan hari Jumat kaum wanita remaja putri jam 5:15, Sabtu kebaktian kaum muda remaja jam 5:15 semacam ini. Ajaklah teman-teman yang lain untuk datang kepada Tuhan. Di Surabaya besok sore jam 6:kurang-1/4 kebaktian umum. Gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan menjamah kita, menyentuh kita, dan keajaiban terjadi. Sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Senin pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:30, dan hari Rabu kebaktian doa penyembahan jam 5:30 sore. Ya, di Surabaya. Kemudian Sabtu kaum muda remaja 7:15 semacam ini. Silakan mengajak teman-teman untuk datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Baik. Kemudian mohon doa untuk Ibu Lili, Ibu Dr. Rudi di Ponorogo yang sedang radang tenggorokan. Mohon bantu doa dari Ishak Tuban yang sedang sakit. Mohon bantu doa Saudari Seba di Jakarta yang sedang sakit. Dan besok selesai ibadah umum, kaum muda wanita yang belum ukur ulang harus mengukur. Pengukuran terakhir besok ya. Harus mengukur. Jangan lupa ya besok ukur ulang. Ibu Ari, ibunya pelatih kur kaum muda juga. Ibu Ari di RKZ kelas 3 kamar 108. Jika saudara mau mendoakan di sana. RKZ kelas 3 109. Doa yang berulang tahun tanggal 3 sampai 9 November 2013. Saudari Dea Griselda Pulceria 3 November. Timotius Endra Timi 4 November. Ibu Ratna Kartini Manurung Medan 5 November. Saudari Franky Darmaji 6 November. Saudara Suryo Utomo Munte Medan 6 November. Saudara Lukius Dian Pranata Hendra 7 November. Saudari Dianing Novianti 7 November. Bapak Norman Ria Budiman 8 November, Saudara Novan Agung Waskito 8 November, Ibu Sri Utami 8 November, Bapak Arso Lumarjo, Bapak Ari 9 November, Saudara Aksela Putra Darmawan 9 November. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Yang tidak disebut nama juga Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.
kita tamatkan kebaktian malam ini. Kami berdoa buat yang sakit, baik Ibu Lili, Saudari Seba, anak Ishak juga, Engkau jamah semua Tuhan kami serahkan. Juga Ibu Ari, semua ampunilah kami, kuasa iblis setan penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat kuat, bisa melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Yang tidak hadir malam ini Engkau jamah, apapun keadaan mereka, beri kesempatan di waktu yang lain. Bisa setia kepadamu Tuhan. Dan demikian, yang berulang tahun, baik hari ini, besok, dan seterusnya, Engkau beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka, terutama dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Latihan kur, Engkau berkati, baik di Surabaya, di sini, Engkau tolong semua, Engkau urapi, Engkau berkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing, dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Besok pagi di sini, di Surabaya, besok sore, semua bisa datang kepadamu. Engkau tolong kami. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian. Mulai malam ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.